Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Pinulingga dari Prodi Piawu 2A akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Aliran dalam Psikologi Pendidikan dan Aplikasinya dalam Proses Pendidikan dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Bunda Deni Febriani, MPD. Baiklah, kita lanjutkan ke materi. Pengertian psikolog. Psikolog lahir di Jerman pada tahun 1870-an sebagai disiplin ilmiah yang diakui psikolog atau dari bahasa Yunani kuno psyche, jiwa, dan logos, kata. Dalam arti bebas, psikolog adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Menurut Plato, psikologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat, hakikat, dan hidup jiwa manusia, atau psike, jiwa, logos, ilmu pengetahuan. Dan aliran behaviorisme, peletak aliran ini ialah Ivan Petrovich Pavlov dan William. Pavlov adalah seorang sarjana ilmu fal yang sangat fanatik dan sangat anti terhadap psikologi yang dianggap kurang ilmiah. Ia terkenal dengan eksperimen mengenai refleks terkondisi yang dilakukan terhadap anjing yang mengeluarkan air liurnya. Menurutnya, segala aktivitas kejiwaan pada hakikatnya merupakan rangkaian refleks. Ia mulai melakukan terhadap eksperimen tersebut pada akhir abad 19, kemudian mencapai puncaknya pada tahun 1940 sampai 1950-an. Aliran behaviorisme memandang manusia sebagai mesin atau robot atau homo mechanicus yang dapat dikendalikan perilakunya melalui suatu pelaziman atau conditioning. Selanjutnya, melalui behaviorisme ditemukan oleh sejumlah penelitian beberapa asal sebagai berikut. A. Classical conditioning. Suatu rangsangan akan menimbulkan pola reaksi tertentu. Apabila rangsangan tersebut sering diberikan bersamaan dan menimbulkan sesuatu reaksi tersebut. B. Law of effects. Perilaku yang menimbulkan akibat-akibat yang memuaskan akan cenderung diulang-ulang sebaliknya. C. Operant conditioning. Pola perilaku akan menjadi mantap apabila telah menuai hal-hal yang diinginkan. D. Modeling. Adanya kecenderungan mengidolakan, maka akan mengikuti dan menirunya. Objek psikolog dalam aliran ini adalah perilaku yang fenomenologis, bukan perilaku yang metafisik, dan beberapa tokoh lain dalam aliran ini adalah John Watson, Clark Hull, B.F. Skinner, dan Albert Bandura. Baiklah, aliran strukturalisme. Aliran ini muncul karena kerja keras Wilhelm Wundt, psikolog Jerman yang pertama mendirikan laboratorium psikolog. Karena laboratorium telah didirikan pertama di Jerman, maka Jerman dikenal dengan ibu psikolog. Tokoh aliran lain adalah Edward Bradford,
David Henner. Ia adalah mahasiswa sastra Inggris dan penerjemahan ajaran Wan. Kemudian ia pergi ke Amerika Serikat pada tahun 1893 dan membangun laboratorium di Cornell. Dan aliran fungsionalisme adalah tokoh-tokoh aliran ini, diantaranya yang terkenal ialah William James, John Dewey, James Rowland, Engel Hargar, James Ken Chattel, L. Tom, dan Woodward. Aliran ini merupakan reaksi terhadap strukturalisme tentang keadaan mental. Aliran ini pada intinya merupakan doktrin bahwa proses adalah keadaan sadar seperti kehendak bebas, berpikir, emosi, mempersepsi, dan mengindra. Dengan kata lain, aktivitas-aktivitas di sebuah lingkungan fisik dan tidak dapat diberikan eksistensi. Yang penting, aktivitas ini memudahkan kontrol organisme, daya tahan hidup, adaptasi, keterikatan adalah penarikan diri, pengenalan, pengarahan, dan lain-lain. Dan selanjutnya aliran psikoanalisis. Aliran psikoanalisis sangat kontras dengan aliran behaviorisme. Aliran psikoanalisis merupakan aliran yang mencari penyebab munculnya perilaku manusia pada alam tidak sadar. Tokoh aliran ini adalah Sigmund Freud dari Australia pada akhir abad ke-19. Aliran ini berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang berkeinginan atau homo volens. Dalam teori Freud dinyatakan bahwa satu-satu hal yang mendorong kehidupan manusia adalah dorongan libido seksualita. Mendapat tantangan keras dalam libido seksualitas, seseorang berusaha mempertahankan eksistensinya karena bermaksud memenuhi hasrat seksualnya. Dalam pandangan psikologi humanistik, teori Freud hanya menjelaskan adanya kebutuhan yang paling mendasar dari manusia, yaitu kebutuhan psikologis, dan tak mampu memberikan untuk 4 kebutuhan manusia yang lain. Selanjutnya, aliran humanisme. Bagi humanisme memandang bahwa aliran behaviorisme dan psikoanalisme telah merendahkan jati diri manusia yang dianggap robot yang mudah dikondisikan perilakunya. 1. Aliran humanisme memandang bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, yang semua kebutuhan pokok diperuntukkan untuk memperbaiki spesiesnya. Aliran ini terdapat asas-asas penting mengenai manusia sebagai berikut. 2. Manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas. 3. Manusia adalah makhluk yang sadar atau berpikir. 4. Manusia adalah makhluk yang mempunyai cita-cita dan merindukan sesuatu ideal. 5. Manusia adalah makhluk yang kreatif. 6. Manusia adalah makhluk yang bermoral. 7. Manusia adalah makhluk yang sadar akan dirinya sendiri. 8. Manusia adalah makhluk yang memiliki esensi kesucian. Baiklah, itu saja hasil makalah kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.